Pastinya, suara Sebastian Bach nggak bisa lepas dari nama band ini. Sebuah band yang telah menjual jutaan album. The Youth! Gone! Dengan para fans yang menyebar di seluruh dunia. Tapi sayangnya masa kejayaan mereka perlahan-lahan redup seiring dengan kesuksesan yang telah mereka raih. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kali ini kita bakal ngomongin Skid Row. Mari kita mulai. Band ini dimulai oleh dua orang sahabat, Dave Michael Sabo dan Rachel Bolan yang berasal dari New Jersey, tumbuh dan besar di New Jersey. Rumah Dave cukup dekat dengan Jon Bon Jovi, yang membuat mereka sudah berteman dari kecil. Dan hal ini jugalah yang nantinya berperan penting dalam kesuksesan Skid Row. Dave sempat bercerita bahwa dia dan Jon sempat membuat perjanjian saat berusia 7 tahun. Siapapun di antara mereka yang sukses terlebih dahulu dan menjadi rockstar, maka mereka harus membantu satu sama lain. Dan Dave juga mengaku kalau Jon juga merupakan mentor bagi dirinya. Dan fakta bahwa Dave Sabo juga pernah bergabung dengan Bon Jovi di awal-awal karir mereka yang menjadikan hubungan mereka sangat dekat. Bolan dan Sabo sama-sama berasal dari daerah pantai New Jersey. Pertemuan mereka berawal pada pertengahan tahun 80-an saat Sabo bekerja di toko musik di Garden State. Dan saat itulah untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Bolan. Rachel Bolan yang saat itu sudah bermain bass sedang mencari senar untuk bassnya. Dave mengingat dia biasa datang sepanjang waktu dan dia memiliki aura ini atau apapun sebutannya. Saya tidak akan pernah melupakan saat orang ini masuk dengan mengenakan baret merah dan jaket kulit merah muda. Dia tampak seperti bintang yang hebat, katanya. I met Snake, actually we met twice. I had Scotty Hill and I had a band called Godsend and we were like glam metal, you know, and Snake had a band called Steel Fortune, and years later I go into a music store that's right down the road from where I lived in Toms River, New Jersey. Dan semenjak dari sana, hubungan pertemanan mereka menjadi dekat. Dan di waktu-waktu ini, Rachel Bolan sendiri sudah bermain dengan sebuah band yang bernama Godsend. Dan dari sana jugalah dia mulai belajar membuat lagu dan mengembangkan skill bassnya selama hampir 1 tahun. Lalu, tak lama setelahnya, dua orang sahabat ini memutuskan untuk bergabung dan membuat band sekitaran tahun 86. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka sangat berbeda satu sama lain dalam urusan selera musik. Dave mengatakan, saya tumbuh dengan mendengarkan lagu-lagu Judas Priest dan Iron Maiden. Sementara, akar Rachel adalah Ramones. Gaya kami saling melengkapi satu sama lain, katanya. Dengan kecintaan mereka pada Kiss dan Van Halen yang membuat mereka makin cocok satu sama lain. Ya, tentang nama Skid Row sendiri, mungkin ada yang mengatakan bahwa nama ini diambil dari sebuah daerah di Los Angeles. Sementara, menurut pengakuan mereka, sebelum menggunakan nama Skid Row, ya, mereka sempat menggunakan nama Darkness yang diambil dari judul lagu Aerosmith. Dave sempat menceritakan, saat itu kami memikirkan nama itu ketika kami mengemudi di Garden State Parkway. Kami sedang dalam perjalanan untuk berlatih, sambil mencoba memikirkan bagaimana menyebut diri kami. Lalu kami melihat bekas ban di jalan akibat kecelakaan. Dan sepertinya saya mengatakan itu skid marks, dan Rachel mengatakan Skid Row. Dan semenjak saat itu mereka menggunakan nama Skid Row. We just started talking. I was like, so who writes the songs for your band? He's like, I do. And I was like, well, I write a lot of them for my band too. So that's how we kind of got together as a songwriting partnership. And then we had, I just went up and jammed with him and the band that he had at the time. Dan tak lama setelahnya, mereka pun bertemu dengan Scotty Hill, seorang gitaris asal New York yang pindah ke New Jersey dan memulai karirnya di kancah musik lokal. Sementara drummer Rob Afuso yang sudah bertemu terlebih dahulu dengan Dave Sabo saat audisi untuk Bon Jovi juga bermain di sebuah band tribute untuk lagu-lagu Rush. Pada awalnya, di posisi frontline Skid Row diperkuat oleh seorang vokalis yang bernama Matt Fallon. Matt sendiri sebelumnya sudah bermain dengan Anthrax dan memulai karirnya di sirkuit klub di sekitar New Jersey.
New York, dan Connecticut. Dan Matt juga merupakan teman dari Dave Sabo. Singkat cerita, saat itu Bon Jovi sudah menjadi bintang besar di sekitaran tahun 86. Mereka meminta Skid Row untuk membuka 3 pertunjukan mereka pada bulan Desember di Pennsylvania. Setelah melihat penampilan band ini, Doc McGhee yang saat itu bertindak sebagai manajer Bon Jovi menemui mereka di belakang panggung. Doc mengatakan jika mereka ingin lebih sukses di dunia musik, maka mereka harus membuat perubahan, terutama dengan vokalis mereka. Ya, Dave bercerita, menyenangkan bermain di depan 7.000 orang dengan salah satu teman terbaik saya sebagai headliner. Lalu Doc McGhee yang saat itu bertindak sebagai manajer Bon Jovi masuk ke ruang ganti dan mengatakan, bandnya bagus, lagunya bagus, tapi kamu butuh penyanyi, dia bukan orangnya. Dia bukan bintang, katanya. Dan Doc McGhee berjanji bahwa dia akan mendapatkan kontrak rekaman dengan beberapa label besar jika mereka bisa menemukan vokalis baru. Ya, singkat cerita, setelahnya Fallon pun dipecat dari Skid Row. Dan selanjutnya, Skid Row pun memulai waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan vokalis pengganti. Lebih kurang 9 bulan mereka habiskan untuk mencari vokalis yang tepat. Setelah sebelumnya sempat ada nama John Corabi yang juga sempat ikut dalam audisi band ini, dan juga beberapa nama lain yang sempat mereka audisi. Dan di waktu-waktu ini juga, single hits dengan judul Youth Gone Wild, 18 and Life, dan I Remember You mulai diramu. Pencarian vokalis ini di satu sisi cukup membuat mereka frustasi, sampai-sampai mereka sengaja membuat band cover dalam upaya pencarian vokalis baru ini yang diberi nama The Blows. Sampai akhirnya, seorang pemuda yang bernama Sebastian Philip Berg yang sangat dikenal dengan nama Sebastian Bach bergabung dengan Skid Row di umur 19 tahun. Sebastian Berg lahir di Bahama, yang merupakan anak dari seorang pelukis ulung dan juga pemilik sebuah galeri lukisan. Sebastian menghabiskan masa mudanya di California dan di Kanada Timur. Dia mengaku sebagai seorang anak yang pemberani, ya lebih tepatnya sering ngebully teman-temannya di masa-masa sekolahnya. Dan dia bersekolah di sebuah sekolah private yang katanya juga sempat dihadiri oleh Pangeran Andrew. Ya, ayahnya mengatakan kalau Sebastian mulai menyukai musik, terutama rock and roll dari usia 13 tahun. Setelah sempat akan dimasukkan ke sekolah seni, tapi Sebastian punya rencana lain. Pada usia 15 tahun, dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan pindah ke Toronto, Kanada, dan mengubah nama belakangnya menjadi Bach. Dengan tinggi sekitar 180 cm, Sebastian tampak jauh lebih tua daripada anak-anak seusianya, sehingga dia bisa masuk ke klub-klub dan bermain dengan band-band lokal pada saat itu. Ya, Bach memulai masuk radar Skid Row saat tampil di pernikahan seorang fotografer yang bernama Rock Mark Weiss. Bach pada saat itu ikut bernyanyi di atas panggung bersama para anggota Twisted Sister dan Kevin Dubrow dari Quiet Riot, serta sang gitaris legend Zakk Wylde. Dan kebetulan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh David Field. Dan katanya David Field ini nantinya juga akan bekerja di Atlantic Records, yang dimana Skid Row juga dikontrak sama label tersebut. Tapi menurut Wikipedia disebutkan bahwa orang tua John Bon Jovi lah yang menyuruh Sebastian Bach untuk menghubungi Skid Row, yang kebetulan juga menghadiri pernikahan tersebut dan meminta Bach untuk mencoba mengikuti audisi untuk menjadi vokalis di Skid Row karena dia tahu situasi Skid Row dari John. Nah, mana yang bener ya saya juga kurang pasti nih. Ya bisa jadi dua-duanya ya. Ya bisa jadi dia ketemu dulu sama orang tuanya John, baru ketemu sama David Field, atau bisa jadi sebaliknya gitu. Singkat cerita lagi, Skid Row mengirimkan sebuah kaset yang berisikan 4 lagu demo kepada Sebastian. Di antaranya ada lagu 18 and Life dan Youth Gone Wild. Sebastian mengenang, aku terus mendengarkan kaset itu karena aku tidak bisa menghilangkan kedua lagu itu dari kepalaku. Saya bisa membuat ini menjadi sesuatu yang saya akan sangat bangga, katanya. Ya, Rachel Bolan juga sempat mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan kemampuan bernyanyi Sebastian. Dia mengatakan, dia menyanyikan lagu itu begitu tinggi sehingga kami harus mengaturnya kembali.
Tetapi setelah memperbarui sedikit suaranya, semuanya berada pada tempatnya. Di sisi lain, Sebastian sangat menjengkelkan dan keras kepala, tetapi kami membutuhkan seorang penyanyi. Hal baiknya adalah dia juga memiliki semangat, katanya. Ya, sikap keras kepala ini juga yang nanti akan mendatangkan masalah bagi dia dan Skid Row. Ya, kita lanjut dulu. Ya, sebagai seorang vokalis, Sebastian Bach sangat bisa dibilang mempunyai karismatik, liar, penuh semangat, dan ditambah dengan suaranya yang sangat khas, membuat Sebastian mampu membius para penggemar glam dan Skid Row khususnya. Tapi, di satu sisi dia juga sangat fluktuatif dan tidak bisa ditebak, yang nantinya juga akan membuat para member Skid Row cukup mengelus dada setelah beberapa tahun band ini berjalan. Tapi di tempat lain, masalah baru juga tidak bisa dihindari dengan band yang juga ikut andil menaikkan nama mereka, sekaligus sahabat baik Dave Sabo, ya Jon Bon Jovi. Sebelum menandatangani kontrak dengan label besar, Skid Row terlebih dahulu menandatangani kesepakatan penerbitan dengan Jon Bon Jovi dan Richie Sambora dengan sebuah perusahaan yang bernama Underground. Singkat cerita lagi, mereka pun menandatangani kontrak dengan Atlantic Records dan merekam album debut mereka yang juga diberi judul Skid Row dengan produser yang bernama Michael Wagner. Dan album ini direkam di Lake Genova, Wisconsin. Dan album ini dirilis pada tanggal 24 Januari tahun 89. Untuk mendukung album ini, mereka menghabiskan setengah tahun di jalan sebagai pembuka Bon Jovi untuk tur Jersey, serta diselingi bermain bersama Aerosmith selama hari libur mereka dari tur tersebut. Dan mereka juga menjadwalkan pertunjukan di beberapa klub dalam rangka untuk mengasuh kemampuan live mereka, dan pastinya untuk menjangkau lebih banyak penggemar. Dan dengan semua materi album yang ada, serta lagu-lagu yang boleh dibilang cukup dalam dan ear-catchy, album debut ini tidak butuh waktu lama untuk mencapai 1 juta kopinya, dan juga didorong oleh kesuksesan 3 single besar mereka, I Remember You, Acting on Life, dan Youth Gone Wild, yang menjadikan lagu-lagu tersebut mendapat banyak pemutaran di banyak radio dan MTV. Tapi, di satu sisi, mereka juga harus berurusan dengan beberapa tingkah sang vokalis, yang juga menciptakan banyak masalah bagi band ini. Bahkan, dalam beberapa hal, Skid Row lebih dikenal karena kelakuan sang vokalis mereka, yang dianggap kocak menurut sebagian orang, daripada musik mereka. Ditambah dengan fakta bahwa perjanjian mereka dengan Jon Bon Jovi yang juga dianggap sebagai orang yang menemukan mereka, tapi dengan konsekuensi pembagian hasil yang cukup besar bagi Jon. Selanjutnya juga dengan beberapa kejadian yang timbul oleh kelakuan Sebastian Bach di atas dan di bawah panggung. Di tempat lain, Rachel Bolan juga mengungkapkan rasa frustasinya dengan Skid Row. Dalam sebuah wawancara, dia juga mengatakan, seiring kemajuan karir kami, hampir semua omong kosong yang diucapkan Sebastian di atas panggung menjadi menjengkelkan. Dia memberitahu penonton tentang lagu, tetapi tidak ada hubungannya dengan lirik lagu yang saya tulis, katanya. Ya, kacau juga ya, apa karena mabuk juga mungkin. Ya, tapi di luar semua itu, mereka masih melanjutkan karya mereka dengan merilis album kedua yang diberi judul Slave to the Grind pada tanggal 11 Juni tahun 91. Ya, sampul album ini dibuat oleh ayah Sebastian Bach, sebuah album yang cukup bersejarah bagi band ini, dengan menjadi album hard rock pertama yang debut di posisi 1 di tangga lagu. Bahkan, Sebastian Bach sendiri mengaku sangat kaget dengan pencapaian album ini. Dia mengatakan, saya pikir album ini hanya akan masuk tangga lagu 100, bukan nomor 1. Saya merasa aneh, katanya. Oke, lanjut. Ya, bahkan Skid Row telah menyingkirkan grup rap NWA dari posisi nomor 1 sebelum mereka memainkan pertunjukan pembuka untuk Guns N' Roses di Philadelphia. Dan seiring berjalannya waktu, tingkah Sebastian selama tur untuk mendukung album ini semakin menjadi-jadi. Bahkan selama pembukaan tur untuk pertunjukan musim panas tahun 91 untuk Guns N' Roses di Stadion Wembley, Dewan Daerah Brand sampai mengeluarkan peringatan tertulis kepada band ini untuk tidak memainkan lagu Get the Fuck Out, bahwa mereka akan di-ban seumur hidup dan mungkin menghadapi hukuman penjara jika melanggar. Hang on, it says here that they're going to stop the show because they don't like the word
Dan ya, ditambah dengan beberapa tingkah lain dari Sebastian Bach yang cukup sering mengundang kontroversial. Sementara itu, penggunaan obat-obatan terlarang juga tidak bisa dihindari, yang pastinya sangat berpengaruh kepada hubungan internal di dalam band ini, yang tanpa mereka sadari, lambat laun membawa awak Skid Row menuju kehancuran. Pada tahun 92, tepatnya pada tanggal 22 Septembernya, Skid Row pun merilis sebuah EP berjudul Beside Ourselves yang juga berisikan beberapa lagu cover dari band-band yang mempengaruhi perjalanan musik mereka. Ya, tapi sayangnya, album ini hanya mampu mendapatkan sertifikat emas 6 bulan kemudian dari RIAA dan menempati posisi di nomor 58 di Billboard 200. Dan ini juga merupakan peringkat terendah yang pernah dicapai oleh band ini. Lalu, pada tahun 93, setelah selesai dengan tour Slave to the Grind, mereka diminta untuk beristirahat oleh manajer mereka, yang bertujuan untuk menunggu redupnya demam grunge pada saat itu. Dan 2 tahun kemudian, mereka pun merilis album ketiga mereka yang diberi judul Subhuman Race. Kali ini, mereka beralih dari Michael Wagner dan menggait Bob Rock sebagai produser mereka. Ya, perasaan Bob Rock ini, kalau giliran ngerekam album band-band glam, suasana bandnya selalu lagi nggak kondusif ya. Kenapa ya? Sama Motley Crue juga gitu waktu itu. Ya oke lah, kita lanjut dulu. Dan katanya, situasi di intern Skid Row waktu mereka merekam album ini juga amat sangat panas. Ada yang bilang kalau dari sinilah awal retaknya hubungan Sebastian Bach dan member lain. Tapi di luar semua hal ini, dunia musik juga sedang mengalami pergeseran minat besar-besaran. Dan bisa diprediksi kalau album ini gagal di pasaran. Album ini hanya memuncak di nomor 35 di tangga album Billboard, dengan Dave Sabo juga mengklaim bahwa dia mengalami kondisi writer's block sebagai penulis lagu setelah menyelesaikan tur di tahun 93. Dia mengatakan, "Saya keluar dari tur, saya tidak bisa menulis lagu untuk menyelamatkan hidup saya," katanya kepada Louder Sound. Tapi permasalahan tidak hanya sampai di sana. Selain mengatakan kalau mereka tidak menikmati kerjasama mereka dengan Bob Rock, di tempat lain, Sebastian Bach juga menginginkan peran yang lebih besar dalam penulisan lagu. Dave mengatakan, "Saya dapat memahami keinginannya untuk menulis lagu. Rachel dan saya telah mempelajari keahlian kami selama 11 tahun. Sebastian bisa menyanyikan Actinan live jauh lebih baik dari yang pernah saya bisa. Tapi menulis lagu seperti itu bukanlah seperti menjentikan jarimu dan mempelajarinya," katanya. Meskipun faktanya mereka sempat membuka untuk Van Halen di tahun 95, hal yang terjadi di luar band tidak bisa mereka kendalikan. Riasan wajah dan celana kulit tidak lagi digunakan pada waktu-waktu ini. Ditambah dengan semakin berkurangnya dukungan dari radio-radio dan MTV yang dulunya sangat membantu mendorong band-band ini dan band-band sejenis di akhir tahun 80-an dan awal 90-an. Dan pada tahun 96, band ini pun melanjutkan panggung mereka hingga ke Brazil, bermain dengan Iron Maiden, King Diamond, Merciful Fate, dan Motorhead. Tapi, sekembalinya mereka ke Amerika, para member Skid Row sepertinya mulai merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Rachel Bolan sempat mengatakan, "Aku tahu ketika aku turun dari pesawat di bandara JFK bahwa aku tidak akan pernah naik panggung dengan Skid Row lagi. Saat itu kami dipandang sebagai band kartun, dan genre yang kami mainkan tidak dianggap serius dan ditertawakan," katanya. Mendekati tahun berikutnya, perlahan-lahan semua kekhawatiran mereka menjadi kenyataan. Pada tanggal 23 Desember tahun 96, Sebastian Bach dipecat dari Skid Row melalui telepon. Ya, mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar perseteruan mereka saat akan membuka sebuah konser untuk Kiss. Ya, walaupun sebenarnya permasalahan di antara mereka sudah berlangsung cukup lama, tapi kejadian ini dianggap sebagai puncak perseteruan mereka yang mengakibatkan Sebastian Bach dipecat dari Skid Row. Ya, sebuah kejadian yang sangat memperlihatkan bagaimana ego telah berperan besar. Hal ini berawal dari Sebastian Bach yang telah menerima permintaan Kiss untuk menjadikan Skid Row sebagai band pembuka konser mereka. Tapi di satu sisi, teman-temannya di Skid Row menganggap hal ini tidak patut, karena sebagai band dengan nama yang sudah dikenal di dunia musik, seharusnya mereka bukan lagi dianggap sebagai opener, dan seharusnya Skid Row berbagi panggung dengan mereka, bukan malah sebagai band pembuka. Tapi di luar semua itu, kondisi di dalam Skid Row amat sangat rentan.
Rachel Bolan mengatakan beberapa hal menjadi buruk di dalam band dengan kita semua. Sebenarnya kita tidak pernah mendengar kabar satu sama lain, walaupun rumah kami masing-masing hanya berjarak 15 menit. Dan hal ini mulai tidak menyenangkan pada satu titik, karena semua itu hanya omong kosong yang juga menyangkut persiapan dan lain-lain untuk sesuatu dan apapun itu, katanya. Ya mungkin maksudnya, walaupun mereka mengiyakan tawaran tersebut, ya kayaknya nggak bakal keburu dengan segala persiapan yang mereka butuhin, ya begitu mungkin kira-kira ya. Dan di tempat lain, Scotty Hill juga menunjuk bukti berupa voicemail yang ditujukan Sebastian Bach kepada Dave Snake. Dia mengatakan yang menyebabkan keributan besar adalah apa yang dilakukannya. Dan Sebastian Bach melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Dave Snake. Dia menelepon ke rumahnya pada hari Thanksgiving dan mengatakan beberapa hal mengerikan ke mesin penjawabnya. Dan Snake bilang, kamu tahu, aku tidak akan satu band lagi denganmu. Begitulah, sesederhana itu, katanya. Dan setelah pemecatan Sebastian Bach, para anggota Skid Row yang tersisa melanjutkan proyek musik mereka masing-masing. Hal ini juga diwarnai dengan kepergian Rob Afuso yang mengatakan dia tidak akan kembali ke Skid Row sebelum Skid Row mengajak kembali Sebastian Bach. Dan posisinya sempat digantikan oleh Phil Ferron, ya drummernya Saigon Kick. Dan setelahnya mereka bersatu kembali pada tahun 2000 dengan vokalis baru yang bernama Johnny Solinger yang sempat mengeluarkan 2 album bersama mereka. Dan sejak saat itu Skid Row telah berganti-ganti vokalis hingga akhirnya mereka menemukan Eric Grönwall sebagai vokalis baru mereka. Dan Sebastian Bach sendiri juga memulai karirnya sebagai penyanyi solo dengan beberapa proyekan dengan musisi ternama dan juga tampil di Broadway. Tapi di luar semua itu, nama Sebastian Bach tidak bisa lepas dari Skid Row. Dan begitu juga sebaliknya. Walaupun mereka sudah menjalani karir masing-masing, tapi para fans masih berharap suatu saat nanti mereka bisa kembali bersama di atas panggung. Pastinya dengan lagu-lagu Skid Row yang sampai detik ini masih menjadi lagu wajib bagi para penggemar mereka di seluruh dunia. Sekian video kali ini, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.